Jumpa lagi dengan saya. Di sini saya akan menyampaikan tutorial bagaimana cara kita menguji validitas dan rehabilitas data dengan menggunakan RAS model. Dan untuk pengolahannya itu sendiri saya menggunakan aplikasi Minisit seperti itu. Pada RAS model itu ada dua data. Yang pertama data dikotomi dan data follow me. Nah, untuk yang pertama saya menggunakan pengolahan data dengan data dikotomi. Data dikotomi ini merupakan data yang mempunyai dua jawaban, yaitu jawaban salah dan benar. Untuk jawabannya berbentuk skala liter, itu perbedaan dari dikotomi dan politomi seperti itu. Di sini saya sudah punya data mentah dikotomi. Tapi sebelumnya saya akan jelaskan antara kolom-kolom ini sendiri. Pada kolom A sampai kolom D ini merupakan sebuah kolom informasi tentang responden, di mana AB adalah nomor peserta, di mana ada 01, 02, sampai seterusnya. Kemudian untuk data C sendiri adalah jenis kelamin perempuan dan laki-laki, L dan P. L dan P itu laki-laki dan perempuan. Sedangkan D di sini adalah informasi tempat tinggal, di mana D adalah desa dan K adalah kota. Kita langsung saja, pertama kali kita blok dulu kolom ini. Setelah kita blok, kita masuk ke format. Kita masuk ke kolom width. Di sini kita ganti 1. Nah, kolomnya itu mulai mengecil, tapi kita masih terlihat. Ini gunanya adalah kita ingin melihat apakah datanya ada yang kosong atau tidak. Selanjutnya kita masuk file, kita save data ini, karena kita akan save-nya itu dengan tipe apa. Ini saya biasanya save-nya itu di download saja. Kita ganti ke format teks. Kita di sini ganti saja dikotomi, Nah. Dikotomi, save. Dikotomi. Selanjutnya kita ke aplikasi Ministep Research. Kita nolkan saja atau kita closing saja. Nah, di sini kita masuk ke file, open file. Kita buka data yang tadi, kita simpan data tadi itu di download. Selanjutnya kita masuk ke data stub di sini. Nah, setelah kita masuk ke data stub di sini, kita ganti di nameline-nya di sini. Menjadi 4. Karena nameline ini adalah personal label, di mana ini adalah label dari responden, karena data responden itu dimulai dari kolom 1 sampai ke kolom 4. Kemudian 30 sudah benar, 14. Kemudian kita ganti ke item 1 first. Item 1 first ini. 1 first. Kita kasih 5. Karyawan pertama kali diawali dengan kolom 5, kemudian N1, number of item, di sini kita punya 10 item. 10 item. Kemudian kita klik item label enter edit. Nah, di sini di label ini kita kasih N1
N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9, N10. Nah, kalau sudah, ini kita klik MSQ. Nah, untuk kolom K sendiri, ya, untuk kolom K sendiri, untuk kolom K di sini K, itu adalah kolom jawaban. Jika sudah masuk jawabannya di sini, sudah jawaban, tinggal kita masukkan satu. Itu ada A, C, D, A, B, A, E, D, A. Kita cek lagi A, C, D, B, A, C, D, A, B, A, E, D, A. Kemudian scan data of kode. Kita akan cek scan data of kode. Kemudian save control with data file. Di sini kita masuk ke file dan kita save control. Oke, selanjutnya di sini ada save control with data file. Nah, dikotomi di sini kita kasih X saja. Tipenya kita ganti text file. Kita masukkan di video, di download, save. Ya, kita yes saja. Oke. Kalau datanya belum ada, kita kasih enter saja ya Bapak Ibu. Ini sudah terbaca untuk datanya. Selanjutnya kita bisa masuk di output table. Di sini banyak ya. Kita mau memilih nomor 10 sampai 30. Kita bisa masuk ke 13 item measure di sini. Nah, ini sudah keluar Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara kita membacanya? Ini ada entry number, di mana ini adalah nomor-nomor soal, dan total score ini adalah nomor yang benar seperti itu. Ini seperti nomor 10, ini yang benar 13 orang. Sedangkan nomor 5 itu ada 23. Ini menandakan bahwa nomor 10 itu berarti mempunyai tingkat kesulitan pertanyaan yang sangat tinggi ataupun lumayan sulit seperti itu. Sedangkan 5 itu jawaban yang benar, artinya nomor 5 ini adalah tidak terlalu sulit untuk dijawab. Untuk yang paling sulit itu nomor 10 ini ya, 13 ini. Sedangkan yang 23 itu skor yang paling mudah. Kalau yang di tengah-tengah itu adalah item yang biasa-biasa saja atau bervariasi atau sama saja. Jadi tingkat kesulitannya itu tidak dibilang mudah, tidak terlalu bilang susah seperti itu. Nah,
Nah, kita juga untuk uji validitas, kita bisa ke tabel nomor. Ini kita kembali lagi ke sini, kita ke tabel nomor tadi, output table. Nah, kita pilih file yang nomor 10, item. Nah, di sini kita bisa baca pakai teori. Ini sudah saya siapkan untuk teorinya. Kita bisa kecilkan saja biar oke. Seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat outfit dari MNSQ. MNSQ ini ya Bapak Ibu ya. Kita bisa melihat 0,5 MNSQ ini saya besarkan sedikit ya. Nah, besar MNSQ lebih kecil dari 1,5. Nah, di sini kita melihat itu item bit dan miss bit di sini. Bit itu artinya valid dan miss bit itu tidak valid. Makanya kita melihat di sini bit dan miss bit. Kita bisa melihat dari N7 sini di output di sini dapat kita lihat MNSQ-nya adalah 1,65. Nah, kita lihat lagi dari data ini kita bisa melihat ternyata lebih dari 1,5. Nah, berarti ini dikatakan sebagai misfit. Nah, ingat lagi ya Bapak Ibu, kalau fit itu berarti valid, sedangkan misfit itu tidak valid. Sedangkan yang selanjutnya itu ada bentar. Nah, yang ini yang kedua itu untuk outputnya di MNSQ itu 1,5 berarti kurang dari 1,5 berarti ini fit atau valid, sedangkan yang di bawahnya juga fit. Ya, begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kira-kira sampai ke bawah itu kita bisa melihat apakah kurang dari atau lebih dari 1,5 seperti itu. Nah, setelah kita bisa melihat misfit dan fit di sini, kita bisa melihat ternyata di N7 itu masih ada item yang misfit ataupun tidak valid ya Bapak Ibu. Selanjutnya ternyata item itu tidak valid. Kita harus mengubah lagi apakah kita kaji lagi atau melihat lagi dari item ini mungkin nanti akan ada perubahan di item, maka perubahan ini, pertanyaan atau instrumen itu bisa saja berubah karena ini belum disampaikan kepada yang mengisi angket kita ya Bapak Ibu. Jadi ini kita menguji karena kita di sini menguji validitas dan reliabilitas. Makanya sebelum kita memberikan kepada penerimanya, kita harus uji dulu terlebih dahulu validitasnya. Ini kita sudah mencoba uji validitas data dengan data valid atau tidak, instrumen valid atau tidak. Selanjutnya kita melihat reliabilitas datanya. Untuk reliabilitasnya sendiri kita bisa masuk ke kembali lagi ke di sini, kembali lagi ke dikotomi X ini, kita masuk ke output table. Di sini kita bisa masuk ke summary statistik. Nah, ini bisa dilihat. Ini tadi saya kecilkan. Di sini ada dua tabel yaitu non-extreme dan extreme. Kita menggunakan non-extreme. Di sini non-extreme 28 nih ya. Di sini ada 2%, 6,7%. Itu kan lemah seperti itu. Ternyata uji reliabilitas kita itu lemah. Situ kita bisa melihat 7 personal reliability, measure-nya itu
yaitu 0,60 itu adalah rata-rata kemampuan responden mengerjakan suatu pertanyaan yang kita berikan. Jadi di sini untuk realitas datanya termasuk kategori lemah, berarti nanti bakalan ada revisi lagi terhadap reliabilitas data yang kita punya. Mungkin hanya dapat saya sampaikan, semoga uji validitas dan realitas data itu bisa dipahami kita, agar apa yang sudah saya sampaikan itu bisa bermanfaat. Nanti kita akan lanjutkan lagi ke politomi ya. Oke, sekian dari video saya ucapkan terima kasih.